Selamat malam kepada seluruh anggota Jemaat Fisdak atau yang sudah bergabung melalui Zoom di acara ibadah malam kita pada hari Rabu, tanggal 3 Juni. Dan kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dan kemudian kita akan berdiskusi dan ada doa yang mungkin kita akan bawakan untuk dengan pokok-pokok doa yang dapat Anda kemukakan. Bagi anggota Jemaat Fisdak yang bergabung melalui Zoom bisa angkat tangan, dan bagi saudara-saudari yang bergabung melalui live stream, mungkin Anda dapat mengajukan pertanyaan atau tambahan diskusi dan juga permohonan-permohonan doa dengan menulis di kolom komentar di live stream Jemaat Fisdak saat ini. Baik, untuk memulaikan acara ibadah kita, saya ingin mengundang Ketua Yohanes Tilaar, Ketua Jemaat Fisdak, untuk dapat membuka dengan doa. Silakan Ketua Tilaar. Mungkin di-unmute dulu. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam ini kembali kami datang ucap syukur dan berterima kasih Tuhan boleh kumpulkan kami lagi melalui Zoom untuk mempelajari sekolah sahabat yang akan kami diskusikan sebentar nanti. Biarlah Roh Suci berkuasa dalam pikiran kami agar kami boleh disediakan hati dan pikiran kami untuk mengerti pembahasan sekolah sahabat yang akan dibicarakan, dipimpin oleh pendeta. Dengan demikian nama Tuhan ditinggikan dan menjadi berkat bagi kami semua. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ketua Tilaar. Baik saudara, satu pelajaran yang kembali menarik khususnya karena pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang Yesus historis, ya. Nanti ada yang sedikit membedakan antara Yesus dengan Daniel, dengan Yesaya yang kita sudah pelajari dengan Daud dan Salomo. Dan saya akan jelaskan kenapa Yesus itu Yesus historis itu agak sedikit berbeda dengan mereka. Nanti kita akan jelaskan ya. Tapi marilah pada saat kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita, di sini dikatakan bacalah Matius 26 ayat 57 sampai 67. Yohanes 11 ayat 45 sampai 53 dan Yohanes 18 ayat 29 ayat sampai dengan 31. Nah, kita akan pada saat saya tidak akan membaca ayat-ayat ini, pada saat kita membaca ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, kita akan ditanya untuk menjawab pertanyaan ini. Siapakah Kayafas? Dan apakah peranannya dalam kematian Kristus? Siapakah Pontius Pilatus? Dan bagaimanakah keputusannya yang paling penting bagi Sanhedrin untuk mencapai maksudnya? Jadi pelajaran sekolah sahabat kita ini mulai dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan apa yang Kayafas katakan dan kemudian apakah yang dikatakan oleh Pontius Pilatus katakan. Nah, mari kita baca keterangannya ya. Kayafas adalah imam besar yang menghasut orang banyak untuk membunuh Yesus. Keberadaannya dicatat juga oleh Yosefus, sejarawan Yahudi yang menulis untuk kepentingan bangsa Romawi. Selain ini yang Yosefus katakan, Yosefus ini adalah seorang sejarawan Yahudi, tapi dia bekerja di Roma, di kerajaan Romawi, dan dia seorang politikus dan dia juga anak seorang imam besar sesungguhnya ya. Dan ini yang dia katakan dalam tulisannya yang dia tulis waktu itu dengan judul Antiquities, tapi sekarang ada terjemahannya The Complete Works of Josephus. Di sini dia katakan, inilah yang Josephus katakan. Selain mengambil paksa Yusuf, seorang imam besar yang bernama Kayafas, menunjuk Jonathan, putra Ananus, mantan imam besar untuk menggantikannya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Yosefus berbicara tentang imam besar yang bernama Kayafas. Ya, Yosefus yang berbicara tentang imam besar yang bernama Kayafas. Dan bukan itu saja, kalau kita lihat ada juga tulisan-tulisan daripada Yosefus yang berbicara tentang kematian daripada Yakobus, dan di sini ditulis oleh Yosefus tulis tentang Yakobus, saudara daripada Yesus yang disebut juga dengan Kristus. Jadi dia menyebut tentang Kristus selain dia berbicara tentang Kayafas. Nah, mari kita lanjutkan apa yang pelajaran sekolah sahabat kita katakan.
Pada tahun 1990, sebuah makam keluarga ditemukan di selatan Yerusalem. Di selatan Yerusalem yang berisi 12 osuarium atau peti tulang belulang. Ada koin-koin dan tembikar dari makam tersebut yang berasal dari sekitar pertengahan abad pertama Masehi. Osuarium yang paling banyak hiasannya dengan beberapa pasang tulang di dalamnya berisi nama Yusuf putra Kayafas. Banyak pakar yang percaya bahwa itu adalah makam dan peti tulang Kayafas, imam besar yang terlibat langsung dalam kematian Yesus. Jadi peninggalan arkeologi telah menemukan tulang belulang daripada Kayafas ini. Dan itu baru ditemukan berapa puluh tahun yang lalu, tahun 1990. Pada tahun 1961, sebuah prasasti bertuliskan nama Pontius Pilatus, gubernur Yudea di bawah Kaisar Tiberius, ditemukan di atas batu dalam teater di Caesarea Maritima. Dengan demikian, dalam kedua peninggalan arkeologi itu atau penemuan arkeologi ini, kasus ini, beberapa tokoh utama seputar kematian Kristus telah dikuatkan oleh sejarah. Sejarawan sekuler pada abad pertama Masehi juga berbicara tentang Yesus dari Nazaret. Tacitus, seorang sejarawan Romawi, menulis tentang Kristus, eksekusi kematiannya oleh Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Tiberius, dan orang-orang Kristen mula-mula di Roma. Pliny the Younger, seorang gubernur Romawi, menulis pada tahun 112 sampai 133 Masehi kepada Kaisar Trajanus menanyakan bagaimana ia harus memperlakukan orang-orang Kristen. Di sini Pliny menggambarkan mereka sebagai suatu perkumpulan yang mengadakan pertemuan pada hari tertentu sebelum hari terang, di mana mereka berkumpul dan menyanyikan lagu-lagu seperti kepada dewa. Penemuan arkeologis dan sumber sejarah ini memberikan kerangka tambahan non-alkitabiah bagi keberadaan Yesus yang disembah dalam 50 tahun pertama setelah kematiannya. Injil itu sendiri, ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya adalah sumber utama mengenai Yesus dan kita harus mempelajarinya dengan cermat untuk belajar lebih banyak tentang Yesus dan kehidupannya. Walaupun selalu baik memiliki bukti-bukti arkeologis yang mendukung iman kita, tetapi karena bukti-bukti itu tidak selalu menolong, kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Mengapakah kita harus belajar untuk tidak bergantung pada bukti-bukti tersebut? Karena yang terutama tentunya ya, kita harus belajar dari firman Allah tersebut. Alkitab itu sendiri. Jadi Yesus secara historis seperti saya katakan tidak diganggu-gugat. Berbeda dengan kita sudah belajar tentang Daniel, Nebukadnezar, Babel, Yesaya, Hizkia, dan Daud dan Salomo. Karena ada begitu banyak tulisan-tulisan yang berbicara tentang Yesus. Di dalam kitab Perjanjian Baru kita lihat bagaimana Yesus itu ditulis dalam kitab-kitab Injil. Dan juga tulisan-tulisan Rasul Paulus yang berbicara tentang Yesus. Jadi tidak diragukan lagi. Dan bukan itu saja, bukan hanya peninggalan arkeologi, tetapi ada penulis-penulis penulis-penulis sejarawan Yahudi dan Romawi. Mereka bukan orang Kristen. Mereka bukan pengikut Kristus. Yosefus, Tacitus, Pliny, semua mereka itu, mereka bukanlah orang-orang Kristen. Dan mereka menulis tentang siapa? Menulis tentang Yesus. Mereka berbicara tentang adanya Yesus Kristus. Jadi itulah yang membedakan sehingga kritikus-kritikus Alkitab di abad 20. Pada saat mereka berbicara tentang Yesus, mereka tidak meragukan ada seorang yang bernama Yesus. Tapi Anda tahu apa yang mereka ragukan? Ya, mereka tidak meragukan sejarah Yesus, tetapi yang mereka ragukan itu adalah seberapa benar Yesus yang dinyatakan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah gereja, di dalam sejarah gereja sampai
sampai sebelum abad Renaissance atau Enlightenment, maka pertentangan-pertentangan teologia tentang Yesus itu berbicara tentang apakah Yesus manusia atau Allah, atau bagaimana kemanusiaan dan kealahannya itu bisa disatukan. Itulah pertentangan teologi di zaman bapak-bapak, di zaman konsili gereja, mereka berbicara seberapa keilahian daripada Yesus, seberapa kemanusiaan dari Yesus. Apakah Yesus itu betul-betul Allah atau tidak? Jadi itulah pertentangan ataupun diskusi teologi. Tetapi pada saat kita setelah abad Enlightenment atau permulaan abad 20, maka perbincangannya itu adalah tentang ke theological Jesus, atau Yesus yang dinyatakan oleh gereja, atau bagaimanakah kita bisa melihat sejarah atau historical Yesus itu sendiri. Dan bagi mereka, bagi kritikus-kritikus modern, Yesus yang sesungguhnya itu bukan Yesus yang digambarkan oleh Alkitab. Kenapa? Kenapa bagi mereka Yesus itu yang sesungguhnya berbeda? Bagi mereka, Yesus yang sesungguhnya itu adalah manusia yang baik. Yesus itu adalah manusia yang baik, seorang guru yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang hebat. Itu bagi mereka. Yesus itu adalah manusia apa? Yang baik, guru yang hebat. Tetapi dia bukanlah seorang yang melakukan mujizat-mujizat, dan dia bukan Allah. Dia bukan Allah. Karena bagi mereka Allah itu roh. Bagaimana Allah roh itu bisa menjadi apa? Manusia. Dan bagi mereka, ya, yang terkenal di antara kritikus-kritikus tentang historical Jesus yang modern adalah seorang yang bernama Adolf von Harnack. Adolf von Harnack. Dan ini yang dia katakan. Dia ada 4 argumen Adolf von Harnack. Yang pertama adalah pada zaman Yesus itu adalah orang-orang itu tidak terlalu banyak tahu tentang hukum alam, sehingga untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam, mereka hanya singkatkan saja bahwa segala sesuatu itu terjadi. Ya, jadi kehebatan orang pada zaman Yesus itu hanya dapat digambarkan, orang-orang hebat seperti Yesus itu harus dikuatkan kehebatannya dengan menambahkan mujizat-mujizatnya. Jadi yang kedua, jadi yang pertama, pada zaman Yesus orang-orang itu hanya percaya kepada mujizat. Yang kedua, mujizat-mujizat itu diasosiasikan dengan orang-orang yang terkenal, dan cerita-cerita mujizat itu muncul pada saat orang yang terkenal itu mati. Jadi waktu lalu saya sudah berbicara tentang bagaimana kehebatan daripada tokoh-tokoh permesta. Seringkali ya mereka digembar-gemborkan sebagai orang-orang yang sakti, ya, tidak tembus peluru dan lain sebagainya. Jadi pada saat mereka ditembak oleh tentara pusat, mereka hanya apa ya? Seperti hanya bergerak dikit saja, hanya seperti digelitik saja dengan peluru-peluru timah panas. Jadi itulah pemikiran orang-orang zaman dulu. Nah, zaman sekarang ya kita tidak percaya seperti itu. Itulah pemikiran yang dikatakan oleh Adolf von Harnack. Jadi yang ketiga, pemahaman ketiga dari Adolf von Harnack adalah bahwa pada saat ini, zaman modern, manusia itu dikuasai oleh hukum-hukum alam, ya, dikuasai hukum-hukum alam, dan hukum alam menyatakan bahwa mujizat itu tidak terjadi. Tidak ada interupsi di dalam alam. Tidak ada interupsi. Jadi seperti saya sudah ulang-ulangi, kalau kita berdiri di atas air, pasti kita akan apa? Kita berjalan di atas air, pasti kita apa? Jatuh ke bawah. Karena hukum alam menyatakan teori gravitasi, kita akan apa ya? Kita akan jatuh. Dan yang keempat, banyak hal-hal yang terjadi saat ini yang harus dijelaskan dengan hukum alam, dan kalau ada yang tidak dapat dijelaskan dengan hukum alam, itu bukan karena adanya mujizat, tetapi karena hukumnya tersebut belum kita temukan. Itulah pemahaman daripada Adolf von Harnack. Jadi kemudian banyak teolog-teolog modern mencoba untuk mencari Yesus yang sesungguhnya. Mencari Yesus yang sesungguhnya di luar hukum-hukum alam yang menyatakan tentang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dan salah seorang teolog abad modern yang terkenal namanya juga adalah bernama Rudolf Bultmann. Dia mengemukakan satu prinsip bagaimana kita mencari
Yesus yang sesungguhnya dengan proses yang dia sebut dengan istilah demythologization. Jadi mitos-mitos yang berhubungan dengan Yesus itu harus kita kupas. Jadi kita harus mencari inti. Jadi seperti kita harus kupas bawang ya. Onion ya. Bawang itu harus kita apa? Bawang merah, kita lihat ada kulitnya, kita kupas, lalu ada setiap bawang itu harus ada apa? Dikupas terus kulitnya sampai kita dapat yang terakhir. Atau seperti yang tadi malam saya katakan, kulit-kulit kacang harus kita bongkar supaya kita dapat apa? Kacang di dalamnya. Jadi bagaimanakah kita sebagai umat percaya? Bagaimanakah kita sebagai umat percaya dapat menjawab hal ini? Well, kita dapat menjawab bagaikan pengalaman apa ya? Apa yang dikatakan oleh forensik ya, forensik pada saat ini atau bagaimana orang mencari kebenaran saat ini. Kalau saat ini, kalau Anda berada di Amerika Serikat, apabila ada pernyataan tertulis tentang Anda, orang berbicara tentang apa yang Anda katakan, apa yang Anda buat, kesaksian yang tertulis yang dibuat oleh orang lain itu dapat menjadi bukti kuat yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Jadi bukan apalagi zaman sekarang, apalagi kalau ada video atau apa ya, recordingnya. Tetapi sebelum ada video atau tape recorder, apa yang orang tulis tentang Anda itu kuat. Itu tidak dapat diganggu gugat. Jadi apa yang Matius, Markus, Lukas sudah tulis, Yohanes sudah tulis, ditambah Rasul Paulus, dan Josephus, dan Tacitus, dan Pliny tulis tentang Yesus itu sudah apa ya? Itu sudah kuat. Apalagi seperti kita lihat peninggalan-peninggalan arkeologi membuktikan bahwa orang-orang di seputar kematian Yesus seperti Kayafas imam besar, seperti Pontius Pilatus sudah ditemukan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang real, orang-orang yang nyata. Dan selain bukti yang seperti saya katakan ini, apalagi yang dapat kita jawab sehubungan Yesus yang historis? Well, kalau kita lihat pemahaman kritikus-kritikus Alkitab modern, mereka melihat Yesus itu dari sebutan yang dikenal dalam istilah teologi adalah Christology from below. Sedangkan kita, umat-umat Tuhan saat ini, kita percaya dengan apa yang diistilahkan dengan Christology from above. Jadi ada dua pemahaman, Christology from below dan Christology from above. Kenapa kita percaya dengan Christology from above? Karena kita percaya bahwa apa yang dinyatakan tentang Yesus yang ditulis oleh penulis-penulis Alkitab adalah pertama adalah hal yang diwahyukan dengan tuntunan Roh Kudus. Dan pada saat penulis-penulis Alkitab itu menulis, mereka menulis juga dengan tuntunan Roh Kudus. Mereka bukan sedang mengagung-agungkan tokoh yang terkenal, mereka bukan sedang menggembar-gemborkan tokoh seperti orang-orang di zaman permesta, menggembar-gemborkan pemimpin permesta supaya kelihatan sakti. Bukan. Itu bukan ditulis oleh kehendak manusia. Rasul Petrus sudah katakan itu ya, tidak ada wahyu atau inspirasi yang ditulis dengan kehendak manusia. Jadi proses pewahyuan, proses pemberian untuk firman Tuhan itu diberikan dan pada saat itu ditulis, semua dituntun oleh Roh Kudus sehingga kita mempercayai Christology from above. Sedangkan Adolf von Harnack, Rudolf Bultmann, dan teolog-teolog modern itu, mereka bukan melihat kristologi, mereka bukan melihat bagaimana kita membahas tentang Kristus dari above, dari atas, tetapi Kristus yang dari bawah. Apa artinya? Mereka membahas Kristus, mereka membahas tentang Yesus Kristus dari sudut pandang manusia. Dan kita tahu bahwa sudut pandang manusia itu banyak keterbatasannya oleh sebab apa? Dosa. Mereka berpikir bahwa rasio mereka itu apa? Itulah yang menentukan bahwa hukum-hukum alam itulah yang akan membuktikan bahwa apa yang tertulis itu adalah benar atau tidak benar. Mereka tidak melihat tuntunan Roh Kudus. Itulah sebabnya. Saya selalu katakan bahwa di dalam proses pemberian firman Tuhan, proses pewahyuan, dan di dalam proses penulisan firman Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kedua proses tersebut. Dan yang ketiga,
Yaitu pada saat kita mengaplikasikan firman Tuhan tersebut. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan, harus ada Roh Kudus. Ya. Dan kritikus-kritikus Alkitab itu tidak memiliki hal tersebut. Pada saat mereka membahas Christology from below, mereka menggunakan akal mereka. Mereka menggunakan penjelasan-penjelasan ilmiah. Dan kita tahu penjelasan-penjelasan ilmiah itu dapat apa? Dapat saja salah. Banyak penjelasan-penjelasan ilmiah itu apa? Salah. Ilmuwan-ilmuwan Amerika saja, baru-baru ini saja. Ilmuwan-ilmuwan yang dari CDC, Center of Disease Control di Amerika. Mereka katakan bahwa masker itu tidak berguna. Berapa bulan lalu itu yang mereka katakan. Mereka tulis sampai saya percaya mereka. Saya katakan kepada anggota-anggota saya. Begitu ketua Tilaar beli masker dari Amazon. Saya bilang, Abnet, ketua Tilaar itu tidak perlu. Di rumah kami itu. Waktu kita ada Rabu malam. Di rumah kami, ketua Tilaar katakan, saya beli masker pendeta untuk jaga-jaga kita. Saya katakan saat itu saya katakan, ketua Tilaar itu tidak perlu. Anda salah. Anda salah. Karena apa? CDC, Center for Disease Control di Amerika Serikat, mereka katakan berdasarkan penyelidikan ilmiah mereka itu adalah saintis, dokter. Mereka katakan masker itu tidak perlu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hanya dalam beberapa bulan saja, sudah terbukti bahwa masker itu adalah satu hal yang dapat mencegah penularan daripada coronavirus. Jadi coba kita lihat di sini. Ya. Mereka berdasarkan apa? Pemikiran-pemikiran ilmiah. Mereka berdasarkan dalam tanda kutip penyelidikan ilmiah. Bisa salah. Tapi kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus, maka tidak ada yang salah. Pada saat Roh Kudus membisikkan kepada kita pemahaman sebenarnya. Itulah sebabnya banyak orang yang berada dalam penjara. Itulah sebabnya banyak orang yang jahat. Itulah banyak orang yang dinyatakan tidak ada harapan untuk berbuat baik. Dapat berbuat baik. Kenapa? Pada saat mereka membuka firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada mereka, mereka diubahkan. Jadi ada kuasa pada saat kita mempelajari, mencoba untuk memahami dan mengaplikasikan firman Tuhan dengan bantuan Roh Kudus, maka kita tidak akan seperti pakar-pakar kritikus Alkitab yang boleh kita katakan bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Karena pada saat mereka melihat Christology from below, mereka melihat Kristus dari sudut pandang mereka. Mereka bukan melihat Kristus dari sudut pandang orang-orang yang melihat Yesus dan menuliskan dengan tuntunan Roh Kudus. Mereka bukan melihat bahwa orang-orang yang menulis itu dituntun oleh keilahian, dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga kalau kita lihat berbeda. Apa bedanya? Apa bedanya mungkin saya dapat ilustrasikan sebagai berikut. Kalau di Amerika Serikat, di Indonesia dan di Amerika, kita bandingkan. Anda mau mengaspal jalan 10 km. 10 km Anda aspal jalannya. Kurang lebih kalau di Indonesia, saya tidak tahu zaman sekarang ya, tapi di zaman saya waktu saya masih di Indonesia, 10 km itu kurang lebih 5 minggu baru selesai. 10 km itu jalan, itu sudah paling cepat itu ya. Kontraktor bikin jalan aspal 10 km 5 minggu. Di Amerika, berapa lama? Paling lama 5 jam. 10 km itu 5 jam, kelar. Kenapa? Karena mereka menggunakan teknologi yang mungkin di Indonesia kita tidak ada. Di Amerika, begitu mereka pasang itu aspal itu, mereka taruh, mereka giling. Lalu ada mobil, ada 3-4 mobil jalan. Yang pertama taruh itu aspal, yang berikut giling, yang mobil ketiga kasih air, mobil keempat itu bikin apa? Bikin keras. Jadi memang cepat sekali. Ya, tidak terbayangkan mungkin. Kalau kita belum pernah melihat itu dibuat di Amerika, di Indonesia mungkin kita saat itu ya, saat zaman saya, kita akan bingung. Itulah, kita seringkali melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang kita. Dan Christology from below itu melihat Yesus dari sudut pandang manusia yang berada di bawah. Kita tidak melihat dari sudut pandang di mana Roh Kudus ya, atau Allah itu apa ya?
berbicara dan berkarya pada saat penulisan itu dibuat atau pada saat Yesus ada, maka kehistorisan Yesus itu adalah hal yang nyata, dan nyata itu seperti yang tertulis dalam Injil dan juga tulisan-tulisan Rasul Paulus. Itulah sebabnya saya pribadi percaya, percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang ahli-ahli kritikus-kritikus teologi katakan, bukan hanya kepada apa yang nanti saya buktikan setelah saya lihat ada peninggalan arkeologi, tetapi apa yang firman Tuhan katakan, karena firman Tuhan itu pasti. Ya, itulah pelita yang sesungguhnya, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan saya mengajak kita semua untuk meyakini Yesus, bukan seperti yang dikuliti oleh teolog-teolog modern, tetapi Yesus seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Bagi anggota Jemaat Fisdak yang melalui Zoom, silakan silakan diangkat tangan untuk kalau ada pertanyaan tambahan. Ada kira-kira pertanyaan? Ketua Ridwan, silakan. Pertanyaan pendeta. Apa pendapat pendeta kalau misalnya pemimpin-pemimpin kita yang di atas, mereka memiliki teologi yang berbeda, perbedaan pendapat gitu, terus imbasnya kena ke kita-kita ini yang nggak mengerti. Jadi dua-duanya misalnya sama-sama orang terpelajar, jadi kita harus ikut yang mana ini yang benar. Nanti kalau satu sudah diputuskan, yang satunya bisa bagaimana. Jadi imbas ke kita pendeta bagaimana kira-kira supaya kita bisa memilih. Jadi ya memang itu ramai sekali kalau misalnya kita lihat ada dalam setiap organisasi gereja atau perkembangan teologi ya. Kita lihat ada berbagai spektrum ya. Ada yang di kanan sekali, ada yang di kiri sekali, ada yang di kanan, di kiri, dan ada yang apa ya? Ada yang di tengah. Ya, ada yang di tengah. Dan yang saya lihat adalah bahwa ada perbedaan-perbedaan, banyak perbedaan-perbedaan. Kalau kita saja berbicara, misalnya satu saja, woman ordination. Apakah Alkitab mengizinkan seorang wanita untuk diurapi sebagai pendeta? Kalau Anda bertanya kepada teolog-teolog gereja, bahkan Anda bertanya kepada pemimpin-pemimpin gereja, Anda akan mendapati jawaban yang berbeda, ya dan apa? Ya dan tidak. Ya. Anda akan melihat ada perbedaannya. Jadi dengan kata lain, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, ya, pada saat mereka juga mempelajari firman Tuhan, saya percaya mereka juga berdoa sepertinya ya. Mereka juga berdoa dan mereka meyakini apa yang mereka yakini. Dan yang dapat saya lihat adalah, yang dapat saya katakan saat ini adalah bahwa teolog-teolog gereja Advent itu pada umumnya itu ada yang di kanan atau yang di kiri, ada yang juga di tengah. Dan organisasi gereja kita sampai saat ini yang berdasarkan keputusan yang kita tahu General Conference in Session, itulah yang mencoba untuk mencari jalan tengah dari antara yang kanan dan yang kiri ini. Jadi apa yang dapat saya katakan di sini adalah bahwa segala perbedaan-perbedaan teologi kita saat ini bukan perbedaan-perbedaan inti yang berbicara tentang keselamatan. Kita tidak lagi berdebat tentang hari Sabat itu hari Sabat mingguan atau Sabat lunar. Tidak ada teolog-teolog Advent yang berdebat tentang Sabat lunar atau Sabat mingguan. Kita semua teolog Advent baik yang kanan atau yang kiri percaya dengan Sabat apa ya? Sabat mingguan. Tidak ada yang berbicara atau berdebat tentang keselamatan itu hanya dari kasih karunia Tuhan. Tidak ada. Tidak ada yang istilahnya teolog Advent yang masih mempertanyakan hal tersebut. Tidak ada teolog-teolog Advent yang berdebat tentang doktrin seperti pada saat kita mati, bagaimana keadaan kita pada saat kita mati. Jadi dengan kata lain, semua doktrin-doktrin yang pengajaran-pengajaran Alkitab yang inti, yang membawa kita kepada keselamatan. Artinya
itulah yang utama ya. Itu sudah sudah diakui baik dari kanan dan kiri, seperti Ridwan katakan teolog atau pemimpin kita semua. Dan yang berbeda itu adalah mungkin dapat saya katakan ya secondary doctrine atau secondary theology. Yang mana kalau kita percaya saat ini it's okay, kalau kita tidak percaya saat ini it's also okay. Tidak ada keselamatan kita yang terganggu karena kita melihat ada pendeta wanita yang diurapi atau pendeta wanita yang tidak diurapi. Itu tidak akan mengganggu iman saya. Ya. Jadi itu tidak bagi saya perbincangan tentang perbincangan tentang woman ordination ini itu adalah secondary issue. Nah, yang ditakutkan oleh banyak yang konservatif adalah sampai mereka tolak. Kalau kita menerima woman ordination, kalau kita menerima wanita ini untuk diurapi, maka kita akan menerima nanti orang-orang yang homoseksual, pendeta yang homoseksual yang ingin menjadi pendeta. Nah, itulah yang mereka takuti. Tapi bagi saya, itu tidak akan jadi masalah. Kenapa? Alkitab sudah cukup jelas berbicara tentang berbicara tentang homoseksualitas tersebut. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam hal seperti itu. Jadi apa kira-kira jalan keluar? Pada saat Ridwan katakan ada dua pandangan, bahkan dua pandangan dari pemimpin-pemimpin gereja atau teolog-teolog gereja yang berbeda. Untuk menyatukan pandangan tersebut, itulah sebabnya kita memiliki General Conference in Session. General Conference itu bukan hanya mau pilih ketua GC, ketua ini, ketua itu, tidak. Tapi untuk juga membahas masalah-masalah teologis seperti yang terjadi di dalam Kisah Fatsal 15. Ada masalah teologis di antara murid-murid Yesus, rasul-rasul saat itu. Berkumpullah mereka di Yerusalem dan dengan tuntunan Roh Kudus mereka mendapat jalan keluar. Ya, mendapat jalan keluar tentang apakah kita harus disunat atau tidak disunat, dan kita lihat jawaban atau jalan keluar itu sangat bagus sekali. Ya, kalau saja kita mempelajari. Jadi saya percaya sehubungan dengan masalah teologis, yang saya ambil contohnya adalah pengurapan wanita sebagai pendeta. Itu akan ada satu saat kita akan memiliki satu satu kepastian yang pasti, dengan kata lain. Ya, sejauh ini sampai saat ini itu belum disetujui oleh General Conference in Session. Ya, entah kapan nanti kita akan lihat. Inilah yang dapat saya tambahkan. Jadi saya bisa menjawab bahwa kita tidak perlu ragu atau khawatir karena masalah-masalah teologis yang kita miliki saat ini adalah secondary theology. Secondary to important, yang tidak terlalu penting untuk keselamatan kita. Ya, untuk keselamatan kita. Mungkin itu saya dapat tambahkan. Ya, ada lagi mungkin Pendeta Mamuli yang sering menghadiri rapat-rapat GC tentang woman ordination, mungkin mau tambah ini atau apa, silakan. Ada kira-kira Pendeta Mamuli mau tambahkan? Oh, tidak ada. Ada lagi mungkin pertanyaan tambahan atau follow up question, Ketua Ridwan, silakan. Ada follow up question kira-kira? Ya, silakan kalau ada. Sudah sangat terjawab, Pendeta, bagus sekali. Cuman saya yakin aja gitu, Tuhan pasti bekerja pada organisasi kita. Jadi tidak mungkin, kalaupun sesuatu diputuskan oleh organisasi kita, itu pasti dari Tuhan. Terima kasih jawabannya, Pendeta. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Bapak Tome ada angkat tangan tadi? Unmute dulu. Okay. Ya, silakan. Tadi Pendeta ada katakan itu tidak jadi masalah bagi, boleh tolong jelaskan secara rinci, tidak jadi masalah. Supaya kita bisa mengerti tentang ini perempuan bisa itu, pendeta perempuan, dan juga tuh homoseksual, terus pendeta bilang tidak jadi masalah. Nah, artinya, maksud saya tidak masalah bukan berarti kita akan menerima pendeta yang homoseksual. Artinya begini, banyak teolog-teolog yang konservatif dalam gereja Advent menolak, mereka sangat menolak wanita untuk diurapi sebagai pendeta. Kenapa? Alasan mereka, pengurapan wanita itu bagaikan tip of an iceberg. Jadi seperti es apa namanya? Ya, tip of an iceberg. Jadi es yang muncul di laut itu kelihatan cuman kecil, cuman kelihatan woman ordination, tapi di bawahnya itu adalah, kalau jangan kata lain, mereka khawatir kalau sampai kita urapi wanita menjadi pendeta,
maka yang berikutnya adalah kita akan harus menerima pendeta yang homoseksual di dalam gereja Advent. Itulah kekhawatiran mereka. Dan saya katakan jangan khawatir. Kenapa? Kalau bagi saya bisa memisahkan keduanya. Saya bisa memisahkan tentang woman ordination dengan pendeta yang homoseksual. Saya bisa katakan, ini saya pendapat berdasarkan pemahaman saya tentang Alkitab ya, bahwa wanita bagi saya pribadi, apa yang dilarang wanita untuk berbicara di Timotius, di Korintus, dan lain sebagainya, larangan-larangan tersebut adalah culturally conditioned. Sehubungan dengan kebudayaan saat itu, wanita tidak boleh berbicara saat itu oleh sebab apa ya? Menimbulkan kekisruhan, kekacauan di dalam gereja. Seperti pria-pria yang bernubuat, yang tidak bergantian, seperti pria-pria yang berbicara dalam bahasa roh, tidak ada yang translate. Jadi membuat kekacauan. Jadi pada saat itu, itulah semua culturally condition pada saat itu. Ya. Tapi pada saat ini saya percaya, ya, kalau itu adalah hal yang dapat membantu misi pekerjaan Tuhan. Kalau wanita dapat menjadi pendeta yang efektif, dan kalau, ini saya tambahkan, kalau General Conference bertemu dan menyetujuinya, saya tidak ada masalah dan saya akan menerima wanita yang diurapi menjadi pendeta. Kalau General Conference setuju, pada saat General Conference bertemu dan vote setuju, maka saya akan setuju dengan keputusan tersebut. Dan saya katakan saya pisahkan dengan apa? Dengan homoseksual, ya. Kenapa saya bisa pisahkan? Karena Alkitab sangat jelas berbicara tentang homoseksualitas. Alkitab sangat jelas, tidak bisa itu diterima. Jadi bagi saya, kalau saya bisa menerima women's ordination of women, kalau disetujui oleh General Conference, maka saya percaya General Conference pun tidak akan pernah membawakan untuk di vote apakah boleh kita menerima pendeta yang homoseksual. Kenapa? Karena pasti baik teolog liberal sekalipun akan apa ya? Akan tidak setuju dengan hal tersebut. Itulah yang saya katakan, ya, tidak ada masalah. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan lainnya dari anggota Jemaat Vistak. Bagaimana, Dek? Ada pertanyaan melalui live stream? Bagaimana anggota Jemaat Vistak yang melalui Zoom? Silakan angkat tangan. Jika ada tambahan, ya. Jika ada tambahan, silakan. Jika tidak, mari kita masuk ke dalam kesaksian-kesaksian dan permohonan doa. Jadi, Saudara Nyong mungkin atau siapa Saudari Ceci yang mungkin ada kesaksian sehubungan dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di Colorado atau di mana, jika ada silakan. Ya. Ada kira-kira kabar-kabar yang mungkin dapat kita. Silakan Tante Al. Boleh di unmute dulu suaranya Tante Al. Ya, silakan. Ya. Halo. Kedengaran? Ya, kedengaran Tante Al, kedengaran. Silakan. Terima kasih. Tadi sore Nita Pando telepon saya. Dia katakan dia bersyukur pada Tuhan, di mana katanya mereka itu sudah sembuh. Oh, amin. Sudah kerja seperti biasa karena mereka rasakan sudah sehat. Karena Bobby satu kerja kota dengan Nita, jadi dia tahu kondisi dari Bobby kalau bagaimana. Jadi dia sampaikan tadi, tolong sampaikan pada Jemaat Visdak. Mereka katakan banyak terima kasih atas doa-doa yang sudah dilayangkan. Dan juga lebih khusus kepada pendeta Stephen Lantung. Mereka katakan banyak terima kasih atas doa-doa yang sudah sampaikan, sehingga mereka katanya sudah sembuh. Sekarang Amin. ini Puji mereka Tuhan, sudah puji Tuhan. sembuh. Jadi mereka bersyukur pada Tuhan yang dimana mereka sudah bisa bekerja sebagaimana biasanya. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Tante Al. Ada mungkin yang lainnya yang untuk didoakan dari live stream? Oh, silakan Miriam, silakan. Di on dulu, di unmute dulu, silakan. Ya.
Saya juga ingin bersyukur dan terima kasih atas penjagaan Tuhan kepada saya dan juga Ridwan, keluarga kami pada hari sebenarnya besok, tapi ya kalau di Indo ini sudah tanggal 4 Juni. Jadi saya bersyukur atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, berkat kesehatan dan juga perlindungan Tuhan kepada kami selama ini. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mungkin ada yang lain ya, silakan. Puji-pujian sebelum kita berdoa. Ada lagi, silakan, silakan. Jika tidak ada, mari kita, Ketua Lalaki, silakan. Saya lihat angkat tangan, silakan Angli. Oke, terima kasih ya tentunya kesempatan ini. Dan tentunya saya berterima kasih kepada Tuhan. Ada kesaksian sedikit. Tadi pagi ya saya dengan Lucy lagi ngedrive, lagi berdordes, terus ada eksiden mobil. Ball joint mobilnya itu lepas dari itu, jadi bolanya cabut. Untung mobilnya pelan, jadi puji Tuhan kita selamat dan mobil di towing dan sekarang sudah diperbaiki. Jadi tentunya terima kasih, doakan terima kasih kepada Tuhan karena pimpinan Tuhan. Bayangkan kalau di highway terus tak cabut bola di highway, waduh. Jadi puji Tuhan cuman eksiden kecil ya. Tapi bola sempat cabut karena ball-joynya lepas dari itunya. Jadi bolanya tak cabut lah istilahnya. Jadi puji Tuhan cuman celaka mujur lah istilahnya. Jadi Tuhan masih lindungi. Terima kasih. Ya, puji Tuhan ya. Memang satu hal yang sangat mengerikan. Saya ingat di Ayas dulu kami pergi ke pasar dengan Dr. Carlos Martin yang dulu dosen di Ayas dan sekarang dosen di Southern Adventist University. Pada saat kami jalan ke pasar, tiba-tiba saya lihat kenapa ada bola yang jalan lebih cepat dari mobil kami di samping. Ya, saya lihat ada bola jalan, tiba-tiba kemudian mobil kita agak goyang. Rupanya mobil kami yang kami naiki itu bolanya itu lebih cepat jalan duluan. Tapi puji Tuhan ya, mungkin mobil saat ini bisa dengan tiga roda saja, mungkin masih bisa bertahan sedikit ya. Tapi puji Tuhan, kalau memang betul, Saudara Angli katakan, kalau sampai itu di highway, wah itu bisa bahaya sekali dengan kecepatan mobil di Amerika ini ya. Puji Tuhan untuk hal tersebut. Sekali lagi terima kasih atas semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah berbakti bersama-sama dan saudara-saudari yang bergabung melalui live stream. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.